Shalom semuanya. Shalom. Bagi yang belum kenal, harusnya sudah banyak yang luar kenal ya, senior saya banyak di sini ya. Perkenalkan, nama saya Ferdi. Istri saya kebetulan hari ini ikut, ya, puji Tuhan, bersyukur. Istri saya itu harusnya 5. Hah? Anaknya. Oh, luar biasa. Bersyukur ya, kita harusnya punya 5 anak. Yang sekarang puji Tuhan hanya tinggal 1 karena awal yang anak pertama keguguran, anak pertama guguran, yang kedua meninggal, ketiga yang sekarang lagi ikut di Prokis, kemudian keempat keguguran lagi, dan yang kelima keguguran lagi. Dan ya itu masalah yang cukup pelik kami alami, penuh darah, ya ada darah, katakan keguguran ya, penuh darah dan air mata, kurang lebih seperti itu. Tapi bersyukur sampai sekarang Tuhan sertai. Saya bekerja di PT UBS dan saya di Bipro sebagai publikasi ya. Saya di Bipro. Nanti mungkin teman-teman yang belum mulai Bipro bisa gabung dengan kita. Kasih. Thank you. Oke. Ya. Langsung lanjut. Minta tolong untuk tampilkan slide-nya. Saya izin berdiri nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Baik. Kita baca dulu ya dari ayat yang selama 1 bulan ini kita baca, yaitu di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita baca dulu semua ayatnya, ya. Jadi supaya kita mengerti dasarnya. Dengan cepat saya bacakan. Aman. Ayat 14 mulai. Matius pasal 25 ini perumpamaan tentang talenta. Selama sebulan ini kita bahas tentang talenta ya. Jadi dan minggu pertama kita bahas tentang talenta, minggu kedua dan minggu kemarin ada seminar keuangan, seminar apa istilahnya ya. Dan kemudian hari ini kita di akhir bulan kita hari terakhir belajar talenta. Nah, ayat 14 mulai. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uang itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dan daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya kepadanya akan diberi sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketan gigi. Ya. Ini kisah yang ditulis sebelumnya, kisah tentang
gadis bijaksana dan gadis bodoh. Nah, mundur lagi slide awal, sudah yang berapa? Oke, next. Nah, kita bertanya dulu, apa sebenarnya itu talenta? Hari pertama, di minggu pertama kita sudah dijelaskan apa itu talenta, tapi kita akan bahas hari ini lagi. Coba. Menurut kami ini, kalau secara bahasa Indonesia, talenta itu adalah kelebihan yang ada dalam diri setiap orang yang merupakan bawaan sejak lahir. KBBI juga bilang bahwa talenta itu sama dengan bakat. Jadi malam hari ini kalau kita ngomong talenta berarti kita sedang ngomong bakat. Tapi menurut kamus Alkitab, talenta itu adalah ukuran timbangan atau ukuran berat sebesar 3.000 shikal atau sekitar 34 kilo. Dan talenta juga berarti satuan mata uang, yaitu satu talenta itu berharga 6.000 dinar. Dan satu dinar adalah upah harian pekerja pada zaman dahulu. Jadi satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar itu sama dengan upah pekerja satu hari di zaman itu. Kalau kita tarik ke sekarang ini, UMR di Surabaya sekitar 4.500.000. Dibagi 25 hari kerja kurang lebih per harinya berapa itu? 180.000. Percaya saya sudah saya hitung tadi di belakang. 180.000 per hari. Berarti 180.000 kita kalikan dengan 6.000. Ketemunya 1.080.000.000 satu talenta. Berarti kalau dua talenta berapa? 2.160.000.000. Kalau 5 talenta berapa? 5,4 miliar. Kalau dikonversikan ke sekarang. Jadi kalau itu modal yang sangat besar yang Tuhan beri bagi setiap kita. Dan menurut Injil Matius, talenta itu melambangkan semua kemampuan yang kita miliki, waktu dan kesempatan untuk melayani Allah selama kita masih ada di dunia ini. Waktu kita masih melayani dunia ini itu adalah kesempatan yang Tuhan beri. Pertanyaannya sekarang, apakah setiap kita punya talenta? Setiap kita punya talenta? Punya nggak? Punya ya, minimal 1. Oke, next. Pada dasarnya setiap orang memiliki talenta atau bakat. Jadi tidak ada di antara kita yang hadir hari ini coba menunggu sejenak. Jangan kita masih berpikir, kayaknya saya tidak punya talenta. Jadi ketika ada dibutuhkan orang untuk ngapain, ya orang lain aja saya tidak punya. Nah kalau masih ada seperti itu malam hari ini, biar dapat terima pemahaman baru bahwa kita masing-masing punya satu talenta minimal. Talenta itu berbeda, tapi tugasnya sama, betul? Talenta kayak yang 5, 2, dan 1. Tapi tugasnya sama. Tugasnya apa? Sama-sama harus dikembangkan. Talentanya beda, tapi tugasnya satu bagi kita orang percaya, harus dikembangkan. Nah masalahnya adalah banyak orang atau banyak di antara kita yang belum tahu atau belum kenal dengan talentanya sendiri. Atau mungkin sudah tahu talentanya malam hari ini, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Tapi ada banyak orang yang belum tahu talentanya apa. Next. Nah, malam hari ini kan tema kita adalah find out your talent, ya. Jadi menemukan talenta kita. Nah, ini saya akan bahas cara praktis, cara praktis di mana kita menemukan talenta kita. Nah, talentanya ada orang bilang apa talenta kamu? Nggak tahu ya. Talentanya karena ini apa bahasanya tersembunyi atau tenggelam. Nah, ada talenta yang kenapa saya pakai kata yang tersembunyi? Karena ada talenta yang tampak ke permukaan. Ada talenta yang tenggelamnya dalam banget. Jadi susah untuk kelihatan. Nah, untuk menemukan ini cara praktisnya. Yang pertama ini coba dengarkan atau tanyakan pada orang terdekat. Boleh orang tua, boleh istri, suami, atau teman kita. Tapi biasanya orang-orang terdekat itu nggak objektif sih. Kita bisa tanya dengan rekan-rekan kerja atau teman yang lain satu orang. Kemudian tanya lagi orang yang lain. Dari semua pertanyaan itu nanti akan terkumpul biasanya ada satu jawaban yang paling banyak. Bersyukurlah karena biasanya 90% itu yang menjadi talenta kita. Itu yang pertama. Yang kedua, temukan sesuatu yang menurut Anda sangat mudah untuk Anda lakukan.
Biasanya kalau orang-orang tertentu ya lihat sesuatu itu, kalau kita lihat orang, oh kok susah banget ya bikinnya. Ketika kita yang lakukan, cek gampang gitu, gampang banget. Nah kita punya keahlian di situ misalnya. Saya di rumah pernah saya rusak. Oh saya ikut YouTube tutorialnya. YouTube berapa channel saya putar gitu. Tuang air ditutup, diapain lah, nyerah saya. Yang panggil lagi tempat yang biasa datang ke rumah saya panggil. Orang ini gini, dia lihat, dicabut, ditiup sebentar, dikasih air, nyala sananya. Orang kalau menyalakan di situ. Nah, coba kita kalau bagi yang belum tahu lah kita coba cek. Ada nggak kira-kira hal yang gampang kita lakukan? Sementara kadang orang lain harus kursus, orang lain harus les. Kita itu autodidak kita bisa. Biasanya itu talenta kita. Yang terakhir yang ketiga, cari tahu melalui hobi. Nah, hobi ini kan kita masing-masing punya hobi biasanya. Tidak semua, tapi biasanya hobi itu akan menunjukkan itu talenta kita. Oke, sekarang next. Setelah kita menemukan talenta kita, mau saya coba kata kita dari dokter ya. Sekarang ini langkah praktis bagaimana cara kita mengembangkan talenta kita. Yang pertama, belajar dan berlatih secara konsisten. Itu otomatis. Kita punya talenta misalnya teman saya Karo gitu ya, Karo. Dia bass misalnya, pemain bass. Dia untuk menjadi profesional di bidangnya atau dia mengembangkan talentanya harus otomatis belajar terus dan berlatih secara konsisten. Nah, konsisten ini yang berat Bapak Ibu. Saya berapa kali mau diet ya. Makan sayur pagi gak sarapan, siangnya kerongan masuk angin. Semangat 1 minggu 2 minggu habis itu balik lagi juga mengembang ke kanan ke kiri. Konsisten itu yang susah. Nah, orang yang punya talenta, dia harus konsisten lakukan itu. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua ada kursus les. Ini juga berlaku bagi kita yang punya anak ya. Kalau kita punya anak itu, anak saya misalnya sekarang usianya 8 tahun, 9 tahun, dia mau apa aja saya ikuti semua. Mau ini itu dia. Jadi eksplorasi sembarangan karena kita nggak tahu talentanya. Begitu juga kita yang bisa kursus dan les, bergabung dengan komunitas, ya kan? Ya kalau ingin misalnya talenta kita di bidang olahraga, talentanya apa, gabunglah dengan komunitas itu. Kemudian mulai beranikan diri ikut ajang pencarian bakat. Kemarin saya mengisi di Ciputra sana ya. Itu anak 6 Surabaya Hotel gitu ya. Itu anak 6 tahun nyanyi lagu bahasa Inggris. Suaranya bagus, gak fals. Istri saya kalau nyanyi fals senang. Tapi untungnya nggak masalah, nggak ada kriteria fals atau tidak dipakai. Anak kecil itu 6 tahun nggak fals. Dia ikut lomba pencarian, ajang pencarian bakat itu. Berani dia waktu itu. Nggak apa-apa. Coba sekali-sekali kalau kita ada talenta di situ, kita challenge diri kita. Kemudian yang terakhir didapatkan dukungan dari orang sekitar. Sendiri kadang kita itu bisa demotivasi. Kita itu kadang kehilangan semangat. Tapi kalau ada orang-orang di belakang kita, itu biasanya kita lebih semangat. Nah ini Bapak Ibu bisa kurang lebih seperti ini langkah praktis. Yang ini tadi pendahuluan berarti ya. Yang saya mau bahas ini next. Ini akan kita lihat dari luar biasa yang saya pelajari kisah ini. Dari minggu pertama sampai minggu ketiga kemarin, ya cara mengembangkan talenta dan bakat menurut Matius pasal 25 ayat 12 sampai 30. Dan minggu pertama sampai ketiga kita lihat nyambung sebuah firman. Yang simak pasti tahu. Next. Yang pertama di minggu pertama. Coba next. Oke. Yang pertama ini kunci kalau kita mengembangkan talenta kita. Berdasarkan Matius pasal 25. 5 menit lagi saya akan selesai. Ya, yang pertama, jalankan sepenuh hati apa? Bilang jalankan sepenuh hati, caranya seperti ini. 1, 2, 3. Jalankan sepenuh hati. Jangan lupa ya, nanti malam dipraktekin. Yang pertama itu jalankan sepenuh hati. Ayatnya ada di Matius 25 tadi ayat 16. Sekarang sepertilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Kita sebagai profesional waktu kita bekerja di kantor, dan kalau mungkin ada sini owner atau
atasan-atasan. Kita senang kan kalau punya anak buah waktu kita suruh mereka langsung berangkat? Suka apa suka banget? Suka ya? Biasanya ada orang yang ketika disuruh, aduh, itu jangan pensiun berapa tuh, loah gitu, lambat kerjanya. Tuhan itu senang orang, ya Tuhan senang, Tuhan, ya sama, oke. Tuhan itu senang waktu suruh perintah. Lihat, hamba ini ketika dikasih talenta dia langsung pergi. Bolak-balik saya baca Matius pasal 25, tidak ada perintah untuk suruh kembangkan. Ada yang bukan ayatnya? Tidak ada ayatnya disuruh untuk mengembangkan. Dari pasal 14 kita baca hanya Tuhan yang ngasih, Tuhan yang pergi. Tapi lihat hamba yang terima 5 talenta. Waktu dia terima 5 talenta, dia langsung pergi. Ini melambangkan kedewasaan rohani. Jalankan sepenuh hati. Waktu hamba ini menjalankan, ini tidak lama loh. Ayat 19 kalau Bapak Ibu baca, itu dibilang ini, lama sesudah itu, atau ayat 19, lama sesudah itu. Jadi tuannya ini lama pergi. Habis itu balik dan dia kemudian datang kasih 5 talenta, sudah dapat 5 talenta. Dia jalankan. Minggu kemarin, tanggal berapa itu? Saya katakan 6 Mei, Pak Rio sampaikan. Dia bilang ini, jangan sibuk atau kita sibuk melihat atau membandingkan talenta atau kemampuan kita dengan yang dimiliki oleh orang lain. Jangan sibuk untuk membandingkan. Tapi percaya saya, percaya juga kepada Tuhan, kebanyakan kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita kadang melihat apa yang orang punya. Bahkan saya pikir ayat Alkitab ini yang dibilang bahwa selembar di matamu, selembar di mata saudaramu kamu lihat, tapi balok di matamu kamu tidak lihat. Mungkin berlaku buat hari ini. Karena itu kita tidak lihat potensi kita malah sibuk lihat orang. Dan kita hanya sibuk ngurusi punya orang, tidak pernah konsen sama yang kita punya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Rio. Mari saya coba semua buat jalan seperti ini. Buat jalan seperti ini, pastikan bulat. Sekarang taruh jari ini di depan mata Bapak Ibu semua sini. Arahkan ke orang yang tampan di depan Anda. Beberapa banyak yang nggak setuju, nggak masalah. Coba arahkan seperti ini. Oke, semua sudah. Lihat bundarannya, pastikan bulat. Lihat lagi, arahkan ke saya. Oke, sudah. Kemudian taruh di dagu. Ya, kemudian taruh di dagu. Ya. Taruh di dagu. Taruh di dagu. Taruh di dagu. Dagu. Masih belum. Dagu. Masih belum semua. Sudah semua, terima kasih. Perintah saya apa? Taruh di dagu. Saya buat taruh di dagu. Banyak yang taruh di dagu apa di dahi? Kenapa? Kita sibuk lihat orang lain yang paling aman dan paling belakang. Paling tidak waktu hari ini pulang dari tempat ini satu baik kita dapat, kita bisa bedakan mana dahi mana dagu. Tapi betul yang Pak Rio bilang ini, kita lagi konsen, kita fokus apa yang memang orang punya dibanding kita punya. Ibu-ibu, wih, ada kulkas baru tetangga sebelah. Kita lihat buah pintu. Tetangga di kulkas buah pintu, kalau perlu kita bikin tangga pintu satu biar kita punya 3 pintu. Kita sibuk bandingkan, kita kadang tidak konsen dengan apa yang Tuhan beri. Padahal saya bilang di awal, talenta yang Tuhan beri kepada kita itu minimal 1 miliar. Talenta yang sangat besar. Hidup itu bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang menghargai apa yang sudah kita miliki. Itu catatan bagus. Kita lompat ke minggu kedua, next slide. Yang kedua, setia dalam perkara kecil, bikin seperti ini. 1, 2, 3. Setia dalam perkara kecil. Sambil ngomong, 1, 2, 3. Yang pertama apa? Asik. Yang kedua? Oke. Ayat 21. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambamu yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kemarin Hosea bahas, masuk sekali. Hosea bahas. Hosea bilang ini, Tuhan memberikan talenta menurut kapasitas kita,
dan kesaksiannya Hosea ini. Dia sekarang menjadi orang dia drummer nomor 1 di gereja kita, bilang ini. Tak tergantikan selama berapa tahun kemarin? 20 ya. Tapi tahu nggak segalanya? Dia tidak mulai langsung jadi pemain drum handal. Dia melayani di gereja-gereja kecil. Dia pertama kali dia sempat melayani di youth, bahkan di umum dia pertama kali bukan main drum, tapi main perkusi. Sampai sekarang dia sudah jadi pemain drum. Dan itu dia lakukan sampai sekarang ini. Orang yang setia dalam perkara kecil, pasti Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Itu Alkitab yang bilang, dan itu dia dan amin. Oke, yang ketiga, yang terakhir, ya, jadilah orang berguna di sejempol ini. Lihat kiri kananmu dan bilang kamu hebat. Iya, ya. Jadi yang pertama kali apa? Yang kedua, yang ketiga, yang suami istri jangan lupa nanti malam tanya pulang, ya, takutnya lupa. Ya, yang ketiga, jadilah orang berguna dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan tertakdir. Jadi orang yang tidak berguna nggak bisa mengembangkan lain-lain, makanya jadi orang berguna. Pak Juhono kemarin ada satu slide yang menarik bagi saya. Ya, pelayanan tidak hanya di dalam gereja, pelayanan sebenarnya dimulai ketika kita keluar dari pintu gereja. Dan saya, ini yang dibahas Pak Juhono kemarin. Ingat ini ya, Dr. Lee, dia adalah pendiri rumah sakit apung dan memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat miskin. Ini orang luar biasa. Kita sebagai orang percaya ketika value Bipro kita, value apa? Visi Bipro adanya menjadi komunitas profesional muda yang apa? Yang cinta Tuhan dan diberkati untuk memberkati. Hidup kita harus jadi berkat. Hidup kita ini harus berdampak, harus berguna, bermanfaat bagi orang lain. Dia dirikan kapal rumah sakit apung ini sampai dia jual rumah untuk bikin kapal. Lihat di YouTube, keren. Dia kasih semua pelayanannya gratis. Yang dukung dia hanya keluarga intinya, anak sama istrinya. Makanya sebenarnya di balik keberhasilan seseorang, entah seorang suami misalnya, itu di belakang seorang ada istri yang luar biasa yang dukung kita. Beberapa suami istrinya selalu suami dan ini, ya kan? Ya kan, ada istri yang topang dia. Ini luar biasa orang yang ngasih pelayanan gratis. Jadi lagi, saya bilang ini maksudnya, melayani itu bukan hanya WL, sehingga pemain musik, bahkan khotbah dari firman Tuhan. Tapi ya, melayani yang sebenarnya ini, catat baik-baik tangan ini, memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu pelayanan sebenarnya. Ketika keluar dari pintu ini, itu pelayanan kita sebenarnya. Kalau kita di dalam sini kudus terus semua, ya kan? Yang tahu misalnya, kekurangan saya istri saya. Nah kita jangan hebat hanya di gereja, biasanya kan gitu. Tapi habis itu keluar dari sini kita tidak jadi berkat. Apalagi kadang di kantor, kita biar jadi surat Kristus yang terbuka supaya orang boleh lihat Kristus dalam hidup kita. Jadi berkat dalam hidup sehari-hari di kantor kita, di mana kita berada, dalam usaha pekerjaan kita harus jadi berkat. Saya cerita istri saya sebentar. Istri saya ini malu kalau pelayanan di gereja. Senyum aja nggak bisa. Oh bisa sekarang senyum. Jadi pelayanan dia biasa ikut saya. Kadang saya hari minggu ada pelayanan di luar gitu. Ngantar-ngantar tak pernah, kadang agak terlibat. Nah dia itu cari. Kemudian dia itu suka atau tanya-tanya itu masak. Orang yang bingungnya dia jualan, itu pernah makan ya dia? Nah, jangan bilang kayak gitu. Enak apa yang enak? Ya, tapi satu hal yang saya, dia itu ada gereja yang langganan, dia itu harganya di diskon. Saya bilang kita sudah gak untung. Dia bilang hanya itu yang aku bisa bikin. Wih, lebih rohani dia daripada saya. Ada satu gereja kecil tertentu di Sidoarjo, aku bilang apa yang di sana? Dia bilang ini, saya mau nyumbang tahu isi. Bagi orang yang berbeli tahu isi itu apa sih tahu isi? Bagi dia mungkin ada sesuatu yang dikorbankan dan memberkati. Apapun talenta kita, jadi berkat dimanapun kita berada. Selain terakhir bukan kita ini. Yang pertama apa? Jalankan 1, 2, 3. Jalankan sepenuh hati. Yang kedua,
Dan yang ketiga, Jadilah orang tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Luar biasa ya, sudah Panjang, jelas. lebar dan jelas sekali. Iya, betul sekali. Nah, ini yang babak ini. Teman-teman jangan lupa kalau ada pertanyaan ya, sayang banget kalau ada pertanyaan kalian nggak nanya, jadi bisa nanya WA ke hotline kita di 0811 311 6611. Oke, Lanjutkan. Ya, Kak Ferdi ini kan banyak ya talentanya gitu kan ya. Mungkin bisa sharing sedikit gitu kan ya. Kayaknya tadi belum semuanya disebutkan mungkin gitu ya. Jadi kurang lebih talentanya apa? Terus apakah itu hobi dari kecil atau bagaimana ya gitu loh? Bisa sharing ya. Oke, baik. Hobi dari kecil, coba saya lihat. Talentanya apa saja? Saya gini. Yang sekarang ini loh. Yang sekarang ini saya pelayanan ya, otomatis di PAB. Di UBS saya pelayanan di hari Jumat, ada Edu, ada Karol juga di situ ya. Karol ini kita pelayanan di sana. Iya. Iya. Worship leader. Benar. Kemudian yaitu pelayanan utama saya, dan saya di UBS saya kebetulan 1 tahun 5 bulan ini saya tergabung dalam tim TND yang sebelumnya saya adalah sekretarisnya Bohemi. Tapi karena mungkin faktor usia sudah nggak enak dilihat kayaknya, diganti dengan Hadi teman saya kapan biasanya itu. Bukan itu masalahnya. Saya kemudian biasa ke TND Training and Development, dan kurang lebih hampir 2 tahun ini saya kerja, job desk saya untuk training ke karyawan yang ada. Ya, jadi job desk saya itu ada banyak materi yang kita berikan, dan saya hampir tiap hari training berdiri kurang lebih sehari bisa sampai 5-6 jam. Tapi nggak kurus-kurus juga. Ya. Kemudian kemudian kalau di rumah saya ya web development juga, saya ada maintenance website beberapa UMKM. Kemudian ada beberapa Instagram juga yang saya manage. Apalagi MC juga. Jadi kalau misalnya waktunya cocok, saya terima job MC. Sama sekarang saya masih tergabung dalam satu agensi untuk MC. Nah, MC ini bahaya, saya bilang dulu sebelum saya lupa. Ini masalah talenta. Maksudnya gini, MC itu kan banyak cakap-cakap gitu ya. Jadi misalnya kalau itu open job, syaratnya good looking, nggak daftar saya. Good looking gimana kalau saya balik ke sini sila orang? Tapi kalau vendornya cari yang bisa hidupkan suasana yang gokil, maju saya, dan puji Tuhan biasanya kepilih. Dan saya pernah ikut MC Sweet 17 pertama kali ya, di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Jalan Tujuan sana, di lantai 21-nya. Saya itu mujizat, saya kepilih. Agensi jalannya, Pak Ferdi rambutnya gimana? Saya bilang masih seperti yang dulu, malah hebat. Dia bilang tapi vendornya yang kayak gokil. Saya bilang berangkat gas. Puji Tuhan, saya pikir itu mujizat terbesar selama saya MC. Jarang saya MC di Surabaya ini ya. Sidoarjo biasanya Mojokerto MC muslim loh saya jalan. Semoga dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya jangan ucapan syukur haleluya sukacita nggak boleh. Jadi saya kali itu haleluya Tuhan dalam assalamualaikum. Profesional. Oke. Ya, gitu. Yes. Ini yang di tepuk tangannya Ini tepuk tangan namanya. Maksudnya yang silau tadi ya. semuanya buat Tuhan. Oke. Kalau dari multi talent yang Kak Ferdi ada itu, bagaimana caranya Kak Ferdi itu bisa mengenali talentnya itu, Kak? Oke. Bisa di-sharingkan, Kak? Kalau bisa dibilang saya mengenal, bisa tahu talentnya saya ini setelah saya bertobat. Jadi ini berat sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang hadir malam hari ini, yang hadir semua, tidak mohon maaf ya, yang paling berdosa saya dulu. Jadi dosa saya banyak. Saya free sex, sama gay saya pernah. Jangan lihat saya sekarang, waktu muda saya tambah. Lupa saya bawa foto saya. Jadi kacau di saya. Saya pelayanan tapi tetap maksiat. Dulu di sana saya pelayanan di Sulawesi. Saya dari Sulawesi ya. Ceritanya panjang sekali. Nah, saya kalau mau bongkar dosa saya butuh 1,5 jam untuk saya.
Benar. Sempat ke Surabaya, kemudian saya punya ilmu hitam, saya sempat kalau yang ngerti namanya Advent Bangun. Yang senior pasti tahu Advent Bangun. Saya pernah bentar sama dia di salah satu gereja yang ada di Geraha SA. Saya terkenal di situ dan saya tahu waktu itu saya masih pacaran sama istri saya saksi. Itu saya sampai ke umpannya. Oke, sudah ada ini. Itu nggak di sesi aja. Panjang ceritanya. Akhirnya saya bertobat. Waktu saya bertobat, akhirnya saya bisa menemukan talenta saya itu. Jadi bukan dari kecil ya. Karena kalau kita hidup dalam dosa, nggak pernah mikir kelebihan, nggak pernah. Mikirnya dia hari mampu dan ya itulah. Dan saya bersyukur preman-premannya kita hari ini Tuhan jamah. Ini kakak saya yang badannya kekar itu. Dia bertobat dulu dia ada preman. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Nah setelah saya bertobat, kemudian saya boleh terima. Kalau yang dulu saya pernah STT sekolah tinggi Geologi Teknik angkatan sekitar 2005, 2004, 2005. Itu apa namanya? Kita nggak ada beberapa orang dan kemudian yang saya kenal dan kemudian kita sudah mulai melayani. Saya pernah ikut School of Preaching yang pernah dilakukan salah satu dosen zaman dulu, dosen STT Pak Rudi Sirait. Itu saya pernah ikut sekolah School of Preaching, jadi praktek berkhotbah. Dan kita semua tahu kita dibekali juga waktu dia ada Pak John Pagabean ya, dan terus semua pengurus dibekali itu. Nah setelah bertobat dan itu saya mulai terima tahu talenta saya. Oh talenta saya ternyata di sini doakan, saya doakan dan kemudian bisa puji Tuhan bisa berkembang. Menurut saya ya sudah belum terlalu 100% maksimal, tapi masih menuju ke arah sana. Jadi setelah bertobat saya baru bisa lihat potensi saya. Ya, luar biasa. Saya aja baru tahu. Memang Tuhan itu luar biasa ya. Benar. Pada waktu kenal Tuhan semakin serupa dengan Dia, gitu kan ya. Kalau sifat mungkin iya, istri saya mungkin jadi tahu, bentuk ini enggak serupa. Iya. Kalau ya karakter puji Tuhan ya dulu. Saya lupa terakhir saya bertengkar sama istri kapan. Yang dulu awal-awal keluarga, saya sudah 13 tahun pernikahan, tapi puji Tuhan karakter saya dirubah. Saya dulu tampar istri saya sekitar 5 tahun awal pernikahan, istri saya sampai kasih pisau bunuh aku sekali, sampai ke situ. Dan Tuhan pulihkan. Kita nggak sampai cerai dan segala macam, tapi bersyukur Tuhan jaga keluarga kita. Itu kekuatan doa. Ya. Luar biasa. Ya. Itu kelebihan juga. Semuanya buat Tuhan. Iya. Disyukuri. Oke Kak, setelah Kak Ferdi menemukan talenta ya, gimana caranya Kak Ferdi itu mengembangkan talentanya Kak Ferdi? Oke, kalau cara mengembangkan tadi kan saya sudah jelaskan itu ya. Tapi kalau yang saya tuh benar-benar setelah tahu talenta kita ya, yaitu latihan seperti orang gitu. Saya misalnya tahu waktu itu saya ada bakat di MC misalnya. Saya itu disuruh bahasa Inggris kalau wedding. Good evening ladies and gentlemen, petok awalnya. Tapi latihan terus. Jadi sampai bisa ngomong good evening ladies and gentlemen, please welcome to Bruce Melbra. Wah sih. Itu latihan. Ini saya benar-benar kamar-kamar saya Bruce Melbra. Oke. Kuncinya itu latihan. Jadi kita punya talenta apa yang tadi kita bilang diasah terus, kita punya misalnya bakat piano misalnya, latihan terus. Dan yang saya lakukan sih itu. Iya. Saya banyak latihan dan sekarang lebih gampang ya banyak di YouTube. Misalnya ibu-ibu yang punya bakat masak dan segala macam atau mau latihan musik, atau musik di YouTube itu banyak juga. Kadang-kadang ada Zoom yang gratis, yang dikasih dan saya banyak begitu. Ya, satu hal lagi yang belum dikembangkan kayaknya, melawaknya Pak. Ini belum nggak ya, perlu dilatih lagi mungkin ya. Oh iya, stand komedi saya nggak bisa. Masa sih. Tadi dari kekurangan Pak Ferdi, tapi bisa membuat orang itu bisa bersuka cita, ngerti kan? Oh ini namanya bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Nggak apa-apa, yang penting kan orang lain bisa bersuka cita. Ya. Paling nggak yang saya bilang adalah kita dulu yang sampah. Waktu kita bertobat, kita terima Tuhan dan kemudian kita benar-benar serahkan hidup kita sama Tuhan, Tuhan pasti pakai kita. Amin. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk, mungkin kita bisa bacakan ya Ju ya. Iya. Oh kalau sulit nanti di DM aja ya. Oke Kak, ini ada yang nanya nih Kak.
kapan sebuah kemampuan yang dimiliki bisa disebut talenta? Apakah sekedar bisa itu sebut talenta? Contoh nih Kak, misalnya saya bisa nyanyi, saya bisa main musik, tapi saya mungkin nggak bisa mengembangkan ya Kak ya, cuma sekedar bisa saja. Nah, apa itu Kak? Bisa disebut talenta nggak itu Kak? Oke, talenta itu yang kita belajar tadi, bahwa talenta itu adalah kemampuan seseorang yang dibawa sejak kita lahir. Itu yang Tuhan berikan di setiap kita tanpa terkecuali. Berarti kalau dia tanya, apakah kemampuan saya yang biasa-biasa bisa disebut talenta? Jawabannya iya, itu talenta. Tapi pertanyaan ini, biar kita baca tadi ayat yang kita baca, tugas kita harus mengembangkan talenta kita. Saya sebenarnya waktu baca Matius 25 ini, itu sebenarnya kayak gak masuk akal. Bayangkan, coba renungkan secara logis saja. Orang yang gak mengembangkan itu gak masuk akal. Saya bukan orang sekolah background sekolah teologi ya. Saya mungkin nggak paham itu, tapi dari penerangan kita orang awam itu, bayangkan, hanya nggak mengembangkan talenta bisa tak berkenan di hadapan Tuhan. Dibilang apa? Hamba yang jahat, malas, tidak berguna. Hanya gara-gara nggak mengembangkan talenta. Jadi kalau yang biasa, oh saya biasa nyanyi kok bisa, oh saya biasa ya main musik. Tapi kalau tidak kita kembangkan itu berbahaya. Jadi harus dikembangkan, tetap talenta. Yang kedua, setelah itu kita bisa pakai, saya lanjut aja ya. Talenta yang Tuhan beri bagi kita sebenarnya itu modal. Modal apa? Supaya kita itu lewat talenta kita diberkati loh. Lewat talenta kita. Kita bisa main musik, kita kemana bisa ngasih les ke orang, atau kita main musik di tempat lain. Kita itu lewat talenta kita Tuhan berkati. Jadi harus dikembangkan tujuannya itu. Oke, lanjut yang tadi ini, ya kan, tadi kan bahas tentang konsisten gitu kan. Nah, ternyata memang konsisten ini kan gampang-gampang susah gitu ya, atau banyak susahnya gitu kan. Nah, ini kan gimana caranya untuk konsisten pada saat menggali talenta tadi? Karena kadang ada perasaan putus asa dalam perjalanan, dan gimana cara untuk mengatasi perasaan tersebut? Mungkin dari pengalaman. Oke, jadi cara mengatasi misalnya kadang kita stuck tadi ya? Iya, mungkin kayak, aduh kok rasanya nggak ada perubahan ya, mungkin tahu gimana ya mungkin. Ini dari saya pribadi ya, jangan anggap ini ya bisa cari sumber yang lain. Tapi misalnya suatu saat kita misalnya misalnya mengembangkan talenta kita, tapi kita rasa stuck gitu ya. Itu yang pertama biasa sih namanya manusia. Jadi kita demotivasi. Karena berbagai faktor sebenarnya, ada masalah yang kita alami. Kemudian seakan-akan di depan ini jalan buntu misalnya, kayaknya tak mungkin saya kembangkan talenta saya ini. Nah, yang harus kita lakukan saat kita posisi seperti itu, yang harus kita lakukan adalah kita tetap konsisten. Mau tidak mau konsisten. Kenapa? Kita pikir aja resikonya. Kalau kita nggak kembangkan bakat kita, mungkin pertama kita nggak dapat penghasilan, mungkin nggak dapat penghasilan tambahan. Karena Tuhan berkati kita ada dua sebenarnya. Tuhan bisa berkati kita itu lewat gaji kita yang kita bekerja. Jadi saya ibaratkan ini loh, ibarat pohon yang berbuah. Berkat yang Tuhan kasih sama kita itu ibarat pohon yang berbuah. Sejauh yang kita ambil itu gaji yang kita terima tiap bulan. Pohon setingginya saya ambil. Keliling pohon itu habis, sudah selesai, itu ibarat gaji tiap bulan. Pertanyaannya, gimana kita jangkau yang di atas itu? Itu butuh talenta kita supaya kita jangkau. Mikir Tuhan kasih hikmat pakai tangga. Minimal angkat istri kita yang beratnya masih wajar, suruh dia ambil. Jadi ya, waktu kita pikir saat itu, pikirkan bahwa sebenarnya kita masih bisa diberkati lebih kalau kita tetap punya motivasi yang kuat untuk mengembangkan talenta kita. Kalau saya seperti itu, yang bertanya mohon maaf kurang pas. Tapi paling enggak kalau kita tidak kembangkan itu, ya kita sebatas itu aja kita. Hanya di situ aja. Tuhan nggak bisa promosikan kita di bagian atas untuk jangkau berkat yang lebih kalau kita stuck, kalau kita tidak mengembangkan. Oke. Mohon maaf, itu menurut saya. Oke. Nah, Kak, kalau misalnya kita multi talent nih Kak ya, talent kita banyak kan, terus kita tuh bingung, mana ya talent yang perlu kita kembangkan ya?
Maksudnya kita mau memilih itu talent yang mana yang harus kita kembangkan. Misalnya kita banyak talent kayak KVR gitu kan, talentnya banyak. Terus kita tuh mau mikir talent mana yang harus saya kembangkan gitu. Masa harus 10-10-nya kita harus mengembangkan latihan gitu, harus apa? Training gitu. Iya. Misalnya kita sebenarnya oke, misalnya kita punya ada beberapa bakat atau talenta kita ya. Yang mana yang harus kita kembangkan? Pengalaman saya, biasanya ada dalam semua itu harusnya ada satu kalau kita pegang. Itu ada satu atau lebih yang benar-benar lebih. Gini, talenta itu sebenarnya ada unsur passionnya. Yes. Jadi ada satu hal yang kalau kita kerjakan itu kita itu sampai semangat, punya gairah berlebih gitu. Nah di antara itu pilih mana yang ada gairah itu, ada passion itu. Nah itu yang dilakukan. Karena kan nggak mungkin kita misalnya tiba-tiba langsung kerjakan nggak maksimal. Jadi misalnya kayak saya olahraga itu semua saya bisa. Dari olahraga ringan sampai olahraga berat. Paling berat itu olahraga angkat catur, angkat kuda, benteng itu yang berat. Nah ada banyak bakat saya bisa bulu tangkis dikit-dikit, takraw saya bisa, voli saya bisa, futsal saya bisa. Nggak ada yang bisa hebat itu, nggak ada. Diundang pertandingan antar RT pun nggak dipakai saya, karena dia ada rata-rata gitu. Beda kalau orang yang mau fokus. Nah, kayak misalnya kita lihat ya, saya nggak pernah ke Jepang, belum pernah. Tapi lihat di YouTube orang di sana kan kalau dia masih kecil, saya lihat itu anak yang main tenis meja itu satu difokuskan namanya tenis meja sampai nangis itu. Itu yang hebatnya Jepang. Jadi satu tapi diasah terus sama dia. Nah, mungkin itu. Jadi cari satu talenta yang kita bisa kembangkan. Harusnya ada. Kalau masih bingung, nggak usah tanya orang, berdoa sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih jawaban. Tuhan kasih damai sejahtera, saya biasanya gitu. Kasih damai sejahtera. Oke. Yes. Lanjut, karena waktu sudah meniti. Oke. Pertanyaannya masih banyak. Biar maksimal hari ini ya. Oke, ya. Nah, bagaimana kita yakin kalau hal itu beneran talenta kita? Nah, mungkin kayak nyambung lagi kan. Aku sudah mungkin merasa kayak putus asa atau apa. Nah, apakah perlu kita bertanya apakah itu talenta yang harus kita kembangin gitu ya? Bukan sekedar kesenangan, bagaimana membedakan talenta dan hobi. Nah. Oke, Pak. Jadi gimana mau lihatnya itu talenta saya atau hanya sekedar hobi? Ini jawabannya menurut saya. Sebenarnya gampang untuk membedakan itu talenta atau hobi. Biasanya hobi atau kesenangan itu kan hanya kita lakukan di waktu senggang kita. Biasanya hobi kita lakukan waktu kita lagi sumpah di pekerjaan. Ada teman saya yang senang mancing ikan, bukan mancing emosi. Dia lakukan itu waktu di sela-sela dia nggak bekerja, dan dia lakukan itu supaya tujuannya satu, ke kita. Tujuannya itu ke kita supaya kita fresh gitu. Itu hobi. Nah, cara bedakan kalau talenta lain. Kalau hobi biasanya lebih ke diri kita sendiri, nggak pernah bermanfaat buat orang lain, nggak pernah bermanfaat untuk Tuhan. Itu kebalikannya. Kalau talenta pasti ada manfaat buat orang lain, pasti memuliakan Tuhan. Bedanya di situ. Kalau misalnya hobi, koyanata, hobi sepedaan, ya kan? Itu butuh biaya. Wih, mahal. Ya, yang di koyanata mahal. Jadi mahal beneran. Itu butuh biaya. Nah, ada beberapa teman-teman yang sudah sepedaan pasti ngerti lah harganya. Kaosnya aja minta ampun, mahal. Nah, biasanya hobi itu kita keluarkan biaya. Talenta biasanya kita dapat income. Talenta yang kita kerjakan dengan passion kita dapat pemasukan. Dan kita itu semangat waktu lakukan itu. Jadi itu aja bedakannya. Ini untuk saya sendiri berarti itu hobi. Kalau ini berdampak buat orang lain, memuliakan Tuhan, itu berarti talenta. Nah, di situ kira-kira. Oke, mantap. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, lanjut. Kak, ini ada yang nanya nih ya Kak ya. Mungkin nggak ya? Bakat tapi nggak minat, atau minat tapi gak ada bakat itu loh Kak?
main. Iya, kayak contoh kan ya, saya suka nyanyi, apa aku pengen jadi WL gitu kan, tapi itu bukan bakat saya. Pertanyaannya tadi apa? Mungkin. Iya. Iya, mungkin Mungkin karena ya. bakat tapi nggak minat, atau minat tapi nggak bakat gitu ya, kayak Iya. Cucu tadi tuh kan mau nyanyi. Mungkin nggak bakat, sebentar. Maksudnya, oke mungkin gini ya, saya minati sesuatu tapi itu bukan bakat saya. Iya. Atau ada mungkin itu bukan bakat saya tapi saya minati. Iya. Kita putar-putar ini sampai jam 9. Oke. Jangan. Ya, jadi mungkin gini, kadang ada orang, misalnya dia itu nggak bakat keyboard, tapi lihat temannya senangnya main keyboard, kumpul sama teman main keyboard, akhirnya dia punya minat yang sama, pada akhirnya itu bisa jadi bakat. Gitu. Jadi pada akhirnya bisa. Kita coba kalau kita tanya, waktu kita kecil, tanya mau jadi apa, kita jawab apa, dan sekarang kita jadi apa? Oke. 99% beda. Ya karena ada banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi misalnya itu bukan bakat kita, tapi kita minati. Kita terus asah, kita terus pertajam, itu bisa jadi bakat kita. Mungkin seperti itu ya. Oke, betul sekali. Betul. Iya. Puji Tuhan. Ya, karena kalau sudah nggak bakatnya nyanyi, jangan dipaksa ya kan saya. Ya. Nah misalnya, oh ya tanya Cucu juga. Training bisa loh harusnya. Tapi mungkin agak lama kayak. Kalau minat, ya kalau dia minat misalnya biasa gini loh. Kalau orang punya potensi kesana pasti minat. Kalau misalnya kita tidak ada bakat penyanyi, kayaknya nggak mungkin ada minat jadi WL atau singer. Bener nggak? Bener. Kayaknya nggak ada ya. Iya kan? Misalnya saya ingin jadi apa namanya instruktur senam seperti Kur itu nggak abot. Iya Kur senam saya yang ngos-ngosan. Ya jadi itu apa saya bilang tadi. Ya, kalau kita misalnya ada minat ke sana, itu bisa jadi bakat kita. Contoh misalnya saya perjelas, saya nggak suka, misalnya saya nggak punya bakat main keyboard, tapi saya itu gaul dengan mana Andrew, ya dengan Andrew terus kasih ini gini loh. Suatu saat saya pasti akan pertajam itu dan itu jadi bakat. Ya, yang saya bilang tadi seperti itu. Iya. Oke, luar biasa. Iya. Pertanyaan terakhir ya. Iya, Oh, Pak. puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Pertanyaan terakhir. Ini enggak. Tadi kan Kak Fedi ceritakan ya, kalau untuk mencari bakat itu butuh apa? Bertanya dengan orang lain juga kan. Salah satu menemukan talenta itu butuh orang lain juga. Nah dari Kak Fedi sendiri pengalamannya bisa diceritakan yang mensupport Kak Fedi untuk menemukan talenta siapa? Oke, good. Ya, saya bilang tadi di awal talenta itu ada yang tersembunyi, ada yang kelihatan. Biasanya talenta yang kelihatan itu kan yang melihat orang lain, bukan kita. Saya khusus untuk MC ini ketika saya itu bisa tahu saya dapatkan di situ waktu saya di UBS. Mungkin ada satu orang di sana partner saya. Waktu itu kita didadakan disuruh MC lah ya, karena saya orangnya lumayan berani lah, walaupun nggak mahir di situ, maju aja dulu. MC lah di sana. Habis itu berapa kali MC terus dia bilang, Fer, kamu ini kayaknya bakatnya di MC. Wah, saya langsung waktu terima itu, saya anggap itu suara Tuhan ya. Jadi yang buat kita itu kayaknya ada banget. Saya latihan. Dan bukan hanya kalau saya, jadi ada orang yang ngasih tahu saya. Kemudian saya latihan, kemudian saya sekolah public speaking, sekolah MC di Surabaya sini. Itu saya kembangkan. Jadi dari orang, pertanyaannya bisa nggak kira-kira kalau orang punya potensi terus nggak ada yang bilang gimana? Perlu saya tekankan ini, nggak semua orang atau bahkan apa namanya orang yang di atas kita, misalnya leader kita sekalipun, pimpinan kita sekalipun, kadang nggak bisa loh dari kita. Contoh Michael Jordan yang sudah basket pasti paham. Michael Jordan awal dia jadi basket, waktu dia sekolah SMA kalau nggak salah, maafkan kalau salah, dia itu ditolak dari tim, dikeluarkan dari tim. Pelatihnya nggak bisa lihat dia punya potensi. Yang dilakukan Michael Jordan, dia berlatih terus suatu saat dia bisa sekarang nggak tahu dia jadi pemain terbaik 5 kali,
dan banyak macam saya kurang paham basket. Tapi Michael Jordan ini talentanya itu nggak ada di seorang dia. Nah ada, makanya butuh yang namanya kita tangguh, tough. Jadi ketangguhan kita waktu misalnya orang bilang, kamu udah punya bakat, jangan menyerah. Ya lakukan itu, percaya pada diri kita sendiri. Makanya kita harus percaya pada diri kita sendiri. Kembangkan itu sampai orang bisa melihat ternyata kita punya talenta itu. Ya. Jadi saya ada orang yang bersyukur, ada orang-orang yang ingat yang bilang. Gitu. Ada pertanyaan lagi cuma? Sudah, saya sudah tidak bisa berkata-kata. Bilang aja habis pertanyaan. Oke, mungkin kita bisa masuk ke kesimpulan dari Kak Ferdi ya untuk baik puji Tuhan. Yang kita baca tadi Matius pasal 25 itu ayat 14 sampai ayat 30. Itu sebenarnya memberi pesan kepada kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, bahwa sebenarnya kita punya satu tugas, yaitu untuk mengembangkan talenta itu. Tidak ada di antara kita yang punya talenta, karena minimal kita punya satu. Kita kembangkan itu, kita jadi berkat buat orang lain, dan juga kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Caranya gimana? Kembalikan untuk Tuhan dengan cara kita melayani. Dimanapun kita berada, di marketplace, di dunia kerja, di dunia kehidupan kita sehari-hari, bahkan kalau bisa kita melayani. Nah makanya Bapak Ibu teman-teman yang mungkin belum ada tempat untuk melayani, bisa gabung di Pro sebenarnya. Ini kesempatan untuk kita mengembangkan talenta kita. Karena ingat di ayat 30, Tuhan bilang orang yang tidak mengembangkan talenta, Dia bilang kamu hamba yang tidak berguna, jahat dan malas. Itu dikirim ke kegelapan yang paling gelap. Jadi paling tidak kita akhir malam hari ini kita bawa satu hal, kita itu harus gunakan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Oke, luar biasa. Terima kasih. Iya.